Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Panji. Kesempatan kali ini saya akan meresum salah satu buku karya dari Profesor Dr. A. Suryaman Fed SHM Hum dengan judul bukunya yaitu Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang, untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Adat yang didoseni oleh Bapak Dr. M. Randy Ariandi SHMH. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan meresum bab 5, pengakuan hukum adat di dalam hukum formal. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktiknya atau deskriptif, sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan. Juga diakuinya keberadaan namun dibatasi dalam perannya. Landasan hukum berlakunya hukum adat sekarang: penetapan undang-undang tentang ketentuan pokok kekuasaan, kehakiman, atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964. Maka ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat 1 berbunyi, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Telah dipenuhi penyelenggaraannya secara konstitusional menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dimaksud di atas, beserta penjelasannya. Oleh karenanya, hukum dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa. Akan tetapi, meskipun dalam pasal 3 tersebut di atas tidak disebut hukum adat, menurut pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 dan juga sesuai dengan penjelasan dari pasal 10, dinyatakan adanya hukum yang tidak tertulis dan tertulis. Hukum tidak tertulis yang diimplementasikan oleh pengadilan swapraja dan peradilan adat adalah hukum adat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat sebagai hukum tidak tertulis pada sekarang yaitu: 1. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. 2. Pasal 24 Undang-Undang 1945 dan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Perlu dipahami bahwa ketentuan tersebut tidaklah bermaksud untuk mengeliminasi atau menggeser keberadaan hukum tidak tertulis atau hukum adat, melainkan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada pengadilan negara, dengan bermaksud bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup atau disebut living law, dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, menerapkan sehingga turut serta secara aktif merealisasikan, menyatukan dan kesatuan hukum di seluruh Indonesia dalam rangka terciptanya menegakkan keadilan dan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.